Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam hati kita, bagaimana nanti akhir kehidupan kita? Apakah kita akan pergi dalam keadaan husnul khatimah, atau justru sebaliknya? Sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita ucapkan, tapi diam-diam sering kita rasakan. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menutup hidup itu di hadapan Allah. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua. Saat ini Anda menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, atau dari kota lainnya di Indonesia, bahkan mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita sedang bersama dalam satu majelis kebaikan ini. Saling mengingatkan dan saling mempersiapkan diri menuju akhir yang baik. Dalam kehidupan ini banyak orang berpikir bahwa husnul khatimah hanya milik mereka yang melakukan amalan besar. Mereka yang ibadahnya luar biasa, yang ilmunya tinggi, yang waktunya banyak dihabiskan untuk hal-hal besar. Namun tanpa kita sadari, seringkali justru amalan-amalan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah menjadi penentu bagaimana akhir kehidupan kita. Ada kisah sederhana tentang seorang hamba Allah yang mungkin tidak dikenal banyak orang. Ia bukan orang kaya, bukan pula orang yang terlihat istimewa, namun ia memiliki satu kebiasaan kecil yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap hari, ia selalu menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, dan selalu berusaha berkata baik. Hari demi hari berlalu, kebiasaan kecil itu terus ia jaga. Hingga pada suatu waktu, ketika ajal menjemputnya, orang-orang di sekitarnya menyaksikan ketenangan di wajahnya. Ia pergi dalam keadaan yang begitu damai, seolah-olah Allah memuliakannya di akhir hidupnya. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa husnul khatimah bukan hanya tentang amalan besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus kita jaga setiap hari. Tentang keikhlasan, tentang konsistensi, dan tentang hati yang selalu ingin dekat kepada Allah. Seringkali kita meremehkan hal-hal kecil. Kita merasa itu tidak berarti. Padahal dalam pandangan Allah, bisa jadi justru itulah yang paling bernilai. Senyum kepada orang lain, menahan amarah, membantu dengan tulus. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tapi sangat besar di sisi Allah. Jika saat ini Bapak dan Ibu masih diberi kesempatan hidup, maka itu adalah kesempatan emas. Bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk memperbaiki hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita abaikan. Coba renungkan sejenak, amalan kecil apa yang selama ini sudah kita jaga, dan amalan apa yang sebenarnya ingin kita mulai, tapi selalu kita tunda. Tuliskan di komentar sebagai bentuk niat baik kita hari ini. Semoga dari langkah kecil itu, Allah bukakan jalan bagi kita semua menuju akhir kehidupan yang husnul khatimah. Dan ingatlah, perjalanan menuju husnul khatimah tidak dimulai dari hal besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus setiap hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin meraih husnul khatimah, maka perjalanan itu sebenarnya dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bukan dari sesuatu yang berat, tapi dari amalan kecil yang mungkin selama ini sering kita anggap sepele, padahal nilainya sangat besar di sisi Allah. Amalan pertama yang bisa kita mulai adalah menjaga sholat tepat waktu. Bukan sekadar sholat, tapi menjaga waktunya dengan penuh kesungguhan. Karena sholat adalah penghubung utama antara kita dengan Allah. Ketika seseorang menjaga sholatnya, maka sebenarnya ia sedang menjaga hubungannya dengan Rabb-nya setiap hari. Secara psikologis, orang yang menjaga sholat tepat waktu akan memiliki hati yang lebih tenang. Ia punya waktu untuk kembali, untuk mengadu, untuk meletakkan semua beban hidupnya di hadapan Allah. Dan dari situlah, kekuatan itu muncul, pelan-pelan tapi pasti. Ada seorang bapak yang dulunya sering menunda sholat karena kesibukan. Ia merasa masih punya waktu, masih bisa nanti. Hingga suatu hari, ia mulai berubah. Ia berusaha menjaga sholat tepat waktu, bahkan berusaha berjamaah jika mampu. Perubahan itu ternyata bukan hanya pada ibadahnya, tapi juga pada hidupnya. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan ia merasa lebih dekat dengan Allah. Dari kebiasaan kecil itulah, hidupnya mulai berubah arah. Bapak dan Ibu, amalan kedua yang tidak kalah penting adalah menjaga lisan. Sebuah hal kecil, tapi sangat menentukan.
Karena banyak orang yang terlihat baik ibadahnya, tapi lisannya masih menyakiti orang lain. Menahan diri untuk tidak berkata buruk, tidak menggunjing, tidak menyakiti, itu bukan hal yang mudah. Tapi justru disitulah nilai besarnya. Karena setiap kata yang keluar akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jika Bapak dan Ibu berkenan, mari kita mulai dari dua amalan ini. Shalat tepat waktu dan menjaga lisan. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai perlahan tapi konsisten. Tuliskan di komentar, dari dua amalan ini, mana yang ingin Bapak dan Ibu perbaiki terlebih dahulu. Semoga niat kecil hari ini menjadi langkah besar menuju husnul khatimah. Dan ingatlah, husnul khatimah bukan datang secara tiba-tiba, tapi dibangun dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari dengan penuh keikhlasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita mencari amalan yang besar, yang terlihat luar biasa. Padahal, dalam perjalanan menuju husnul khatimah, justru amalan kecil yang dilakukan terus-menerus, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Amalan ketiga yang bisa kita mulai adalah memperbanyak istighfar. Sebuah kalimat sederhana, wa astaghfirullah, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan istighfar kita mengakui kelemahan kita menyadari dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Allah dengan penuh harap. Secara batin, orang yang sering beristighfar akan memiliki hati yang lebih lembut. Ia tidak mudah sombong, tidak mudah merasa paling benar, karena ia sadar dirinya penuh kekurangan. Dan dari situlah, Allah bukakan pintu ampunan dan ketenangan. Ada seorang ibu yang memiliki kebiasaan sederhana. Setiap selesai sholat, ia tidak pernah lupa beristighfar dengan penuh penghayatan. Bukan hanya di lisan, tapi dari hati yang benar-benar ingin kembali kepada Allah hingga di akhir hidupnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat tenang, tidak banyak mengeluh, tidak banyak marah, seolah hidupnya ringan. Dan orang-orang yang mengenalnya berkata, mungkin itu karena lisannya yang selalu basah dengan istighfar. Bapak dan Ibu, amalan keempat adalah bersedekah walau sedikit. Banyak orang berpikir sedekah harus menunggu punya banyak. Padahal dalam Islam, sedekah yang kecil tapi rutin justru lebih dicintai oleh Allah. Tidak harus besar, bahkan sekadar membantu orang lain, memberi makanan, atau berbagi dengan tulus, itu semua adalah sedekah. Dan yang lebih penting, dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sedekah bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga melembutkan hati. Orang yang gemar memberi akan lebih mudah bersyukur dan lebih mudah merasa cukup dalam hidupnya. Jika Bapak dan Ibu berkenan, mari kita mulai dari dua amalan ini. Perbanyak istighfar dan biasakan bersedekah walau sedikit. Tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai hari ini. Tuliskan di komentar, apakah Bapak dan Ibu sudah terbiasa beristighfar setiap hari? Atau mungkin ingin mulai bersedekah lebih rutin? Semoga niat baik ini menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Karena sesungguhnya, setiap istighfar yang kita ucapkan dan setiap sedekah yang kita berikan adalah jalan kecil yang akan mengantarkan kita menuju husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semakin bertambah usia, sebenarnya Allah sedang memberi kita kesempatan yang sangat berharga. Bukan sekadar untuk menikmati sisa hidup, tapi untuk memperbaiki hati, memperbaiki hubungan, dan mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Amalan kelima yang sangat penting adalah memaafkan orang lain. Sebuah amalan yang terlihat sederhana, tapi seringkali paling sulit dilakukan. Terlebih jika luka itu sudah lama tersimpan, jika sakitnya begitu dalam, dan jika kita merasa diperlakukan tidak adil. Namun Bapak dan Ibu, menyimpan dendam tidak akan membuat hati kita tenang, justru itu menjadi beban yang kita bawa terus hingga hari-hari kita terasa berat. Padahal, bisa jadi, memaafkan orang lain adalah cara Allah membersihkan hati kita sebelum kita kembali kepadanya. Ada seorang ibu yang bertahun-tahun menyimpan luka terhadap keluarganya. Hubungannya renggang, hatinya penuh kecewa, hingga suatu hari ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, saya lelah membawa ini semua, saya ingin memaafkan." Dan sejak saat itu, perlahan hatinya berubah. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena hatinya yang dilembutkan oleh Allah. Ia menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan hidupnya terasa jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, amalan keenam yang tidak kalah penting adalah berbakti dan menjaga silaturahmi dengan keluarga. Karena dalam banyak kasus, justru luka terbesar kita datang dari orang-orang terdekat.
Tapi disitulah juga letak pahala yang besar ketika kita tetap memilih untuk menjaga hubungan. Menghubungi anak, menyapa saudara, mendoakan keluarga, itu semua mungkin terlihat kecil. Tapi di sisi Allah, itu adalah amalan yang sangat mulia. Jika saat ini hubungan dengan keluarga belum baik, tidak perlu menunggu sempurna, mulailah dari langkah kecil, mungkin dari sebuah pesan, dari sebuah doa, atau dari niat untuk memperbaiki. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di komentar, apakah ada seseorang yang ingin Anda maafkan hari ini? Atau ada keluarga yang ingin Anda hubungi kembali? Semoga dari langkah kecil itu, Allah lembutkan hati kita dan Allah perbaiki hubungan kita. Karena hati yang bersih dan hubungan yang baik adalah bekal yang sangat indah untuk menuju husnul khatimah. Dan ingatlah, terkadang bukan amalan yang besar yang membawa kita pada akhir yang baik, tapi hati yang bersih, yang tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di usia yang semakin bertambah, ada satu hal yang mulai kita rasakan, bahwa hidup ini ternyata tidak selama yang kita bayangkan. Waktu berjalan begitu cepat, dan tanpa terasa, kita semakin dekat dengan akhir perjalanan. Amalan ketujuh yang sangat mulia adalah memperbanyak zikir mengingat Allah. Sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, tapi sangat besar pengaruhnya di hati. Ketika kita sering berzikir, menyebut nama Allah, maka hati kita akan menjadi lebih hidup, lebih tenang, dan lebih terjaga. Zikir bukan hanya ibadah, tapi juga penenang jiwa. Saat hati gelisah, zikir bisa menenangkan. Saat pikiran penuh, zikir bisa melapangkan. Dan saat kita merasa sendiri, zikir mengingatkan bahwa Allah selalu bersama kita. Ada seorang bapak yang di usia senjanya sering terlihat duduk sendiri, sambil perlahan menggerakkan bibirnya. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin hati ini selalu ingat kepada Allah, sebelum nanti saya benar-benar dipanggil." Bapak dan Ibu, amalan ke-8 yang tidak kalah penting adalah membiasakan membaca Al-Quran walau sedikit. Tidak harus banyak, tidak harus lama, tapi rutin. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani hidup kita, terutama di usia senja. Setiap ayat yang kita baca adalah cahaya. Setiap hurufnya bernilai pahala. Dan lebih dari itu, Al-Quran akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Mungkin Bapak dan Ibu merasa belum lancar, atau sudah lama tidak membaca. Tidak apa-apa, tidak perlu malu. Mulailah dari satu ayat, dari satu halaman, dari langkah kecil. Jika Bapak dan Ibu berkenan, mari kita mulai 2 amalan ini. Perbanyak zikir, dan biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Tuliskan di komentar, apakah Bapak dan Ibu sudah punya waktu khusus untuk berzikir atau membaca Al-Quran? Semoga dari kebiasaan kecil ini, hati kita semakin hidup dan semakin dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya hati yang selalu mengingat Allah adalah hati yang akan dimudahkan menuju husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semakin kita mendekati akhir kehidupan, ada satu hal yang seharusnya semakin kita jaga, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Karena tidak semua dosa hanya antara kita dengan Allah, ada juga yang terkait dengan orang lain, yang harus kita selesaikan sebelum terlambat. Amalan ke-9 yang sangat penting adalah meminta maaf dan menyelesaikan urusan dengan orang lain. Ini seringkali kita tunda. Kita berpikir masih ada waktu, masih bisa nanti. Padahal kita tidak pernah tahu kapan waktu itu benar-benar habis. Meminta maaf bukan berarti kita lemah, justru itu tanda hati yang kuat. Mengakui kesalahan, merendahkan diri, dan berusaha memperbaiki hubungan, itu adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Ada seorang bapak yang di masa tuanya mulai menghubungi satu persatu orang yang pernah ia sakiti. Ia tidak peduli gengsi, tidak peduli malu. Yang ia pikirkan hanya satu. Saya ingin pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan setelah itu, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantui. Ia menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, seolah siap kapanpun Allah memanggilnya. Bapak dan Ibu, amalan ke-10 adalah memperbanyak doa memohon husnul khatimah. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana akhir hidup kita selain pertolongan dari Allah. Seberapapun banyaknya amalan kita, jika Allah tidak menjaga akhir kita, maka kita tidak akan mampu meraihnya. Maka dari itu, doa menjadi sangat penting. Luangkan waktu, terutama di saat-saat tenang, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Doa yang sederhana, tapi sangat besar maknanya. Jika Bapak dan Ibu berkenan, mari kita mulai dua amalan ini. Selesaikan urusan dengan sesama, dan perbanyak doa kepada Allah. Tuliskan di komentar, apakah ada seseorang yang ingin Anda minta maaf hari ini? Atau doa apa yang sering Anda panjatkan untuk akhir kehidupan? Semoga dari niat kecil ini, Allah mudahkan langkah kita, dan Allah beri kita akhir yang baik. Karena sesungguhnya, husnul khatimah bukan hanya tentang bagaimana kita hidup, tapi bagaimana kita menutup hidup dengan hati yang bersih dan penuh harap kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari semua amalan kecil yang telah kita bahas, ada satu amalan terakhir yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat menentukan di sisi Allah. Amalan yang tidak selalu tampak, tapi terasa dalam hati. Amalan ke-11 adalah ikhlas dalam setiap amal. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak amalan kita, tapi seberapa tulus kita melakukannya. Bisa jadi amalan kita terlihat sederhana, kecil, bahkan tidak dianggap oleh orang lain. Tapi jika dilakukan dengan ikhlas, nilainya bisa sangat besar di hadapan Allah. Sebaliknya, amalan yang terlihat besar, jika tidak disertai keikhlasan, bisa menjadi kosong. Tidak bernilai, bahkan bisa menjadi sia-sia. Ada seorang hamba Allah yang sepanjang hidupnya tidak dikenal banyak orang. Ibadahnya sederhana, amalnya biasa saja, tapi ia selalu menjaga satu hal, yaitu niatnya. Ia melakukan semuanya bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tapi benar-benar karena Allah. Dan ketika ajal menjemputnya, orang-orang yang menyaksikan berkata, wajahnya begitu tenang, begitu damai, seolah ia pulang kepada Rabb-Nya dengan penuh ketenangan. Bapak dan Ibu, inilah yang sering kita lupakan. Kita sibuk memperbaiki amalan yang terlihat, tapi lupa memperbaiki hati yang tidak terlihat. Ikhlas itu tidak mudah, bahkan terkadang kita sendiri tidak sadar apakah kita sudah benar-benar ikhlas atau masih berharap pujian dari manusia. Namun kabar baiknya, ikhlas bisa dilatih. Dengan terus memperbaiki niat, dengan sering mengingat bahwa semua ini hanya untuk Allah, dan dengan tidak terlalu memikirkan penilaian manusia. Jika Bapak dan Ibu berkenan, mari kita jaga satu amalan ini. Bukan hanya memperbanyak amal, tapi juga memperbaiki niat di dalamnya. Tuliskan di komentar, apakah selama ini kita sudah benar-benar ikhlas dalam beramal, atau masih sering berharap dilihat dan dihargai. Semoga dari kesadaran ini, Allah bersihkan hati kita, dan Allah terima setiap amal kita, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, husnul khatimah bukan hanya milik mereka yang banyak amal, tapi milik mereka yang amalnya diterima oleh Allah, karena keikhlasan yang ada di dalamnya. Dan dari sinilah, semua amalan kecil yang kita lakukan akan menjadi jalan yang indah menuju akhir kehidupan yang diridai oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita berpikir bahwa untuk mendapatkan husnul khatimah kita harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Padahal, justru yang paling menentukan adalah hal-hal kecil yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah tidak hanya melihat hasil akhir kita, tapi juga proses yang kita jalani. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita jatuh lalu bangkit, dan bagaimana kita tetap kembali kepadanya, meskipun berkali-kali melakukan kesalahan. Secara perlahan, amalan kecil yang kita jaga akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Lalu karakter itulah yang akan menentukan bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Ada orang yang di masa mudanya biasa saja, bahkan penuh kekurangan. Tapi karena ia terus memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit, di masa tuanya, ia menjadi pribadi yang tenang, lembut, dan dekat dengan Allah. Sebaliknya, ada juga yang merasa sudah cukup, merasa sudah baik, tapi tidak menjaga konsistensi, hingga tanpa disadari, hatinya mulai jauh, dan amalnya mulai berkurang. Bapak dan Ibu, inilah pentingnya istiqomah. Bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa konsisten. Karena Allah lebih mencintai amalan yang kecil, tapi dilakukan terus-menerus, daripada yang besar, tapi hanya sesekali. Mungkin hari ini kita hanya mampu memperbaiki satu hal kecil, mungkin hanya memperbaiki sholat, atau mulai menjaga lisan, atau mulai rutin berzikir. Tidak apa-apa, justru dari situlah perjalanan ini dimulai. Jika Bapak dan Ibu berkenan, coba tuliskan di komentar,
Satu amalan kecil yang ingin dijaga mulai hari ini. Tidak perlu banyak, cukup satu, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga dari langkah kecil itu, Allah kuatkan hati kita, Allah jaga istiqamah kita, dan Allah tuntun kita perlahan menuju akhir kehidupan yang baik. Dan ingatlah, bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa istiqamah kita berjalan. Itulah yang akan membawa kita lebih dekat kepada husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu momen dalam hidup yang pasti akan kita semua hadapi. Momen ketika kita harus berpisah dari dunia ini, meninggalkan semua yang kita miliki, dan kembali kepada Allah. Di saat itu, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, bahkan keluarga pun tidak bisa ikut bersama kita. Yang tersisa hanyalah amal dan keadaan hati kita. Bayangkan sejenak, bagaimana jika di detik-detik terakhir itu, hati kita tenang, tidak panik, tidak gelisah, tapi justru merasa damai, karena kita yakin akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan itu tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari apa yang kita biasakan selama hidup. Dari salat yang kita jaga, dari lisan yang kita kendalikan, dari zikir yang kita ulang, dan dari hati yang kita bersihkan setiap hari. Ada orang yang di akhir hidupnya terlihat begitu tenang, seolah-olah ia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Dan ada juga yang sebaliknya, penuh ketakutan, penuh penyesalan. Perbedaan itu bukan karena siapa mereka, tapi karena bagaimana mereka menjalani hidupnya. Bapak dan Ibu, selama kita masih diberi waktu hari ini, berarti Allah masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk kembali, dan kesempatan untuk menyiapkan akhir yang baik. Tidak perlu menunggu nanti, tidak perlu menunggu sempurna, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Jika hari ini kita masih bisa bernafas, itu berarti Allah masih membuka pintu, tinggal kita mau melangkah atau tidak. Jika Bapak dan Ibu berkenan, coba renungkan sejenak. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, amalan apa yang paling ingin kita bawa? Tuliskan di komentar sebagai bentuk pengingat untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hati kita, agar tidak terus menunda. Karena sesungguhnya, yang paling kita butuhkan di akhir nanti, bukan banyaknya waktu, tapi kesiapan hati untuk kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita renungkan bersama, kita akhirnya memahami satu hal yang sangat penting, bahwa husnul khatimah bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tapi hasil dari perjalanan panjang, dari amalan-amalan kecil yang kita jaga setiap hari. Kita telah melihat bagaimana salat yang dijaga bisa mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana lisan yang ditahan bisa menyelamatkan kita, bagaimana istighfar, sedekah, memaafkan, silaturahmi, zikir, membaca Al-Quran, meminta maaf, berdoa, dan menjaga keikhlasan. Semua itu adalah jalan-jalan kecil yang jika kita jalani dengan sungguh-sungguh akan mengantarkan kita pada akhir yang baik. Bapak dan Ibu, hidup ini mungkin tidak sempurna. Kita pernah salah, pernah lalai, bahkan mungkin pernah jauh dari Allah. Tapi selama kita masih diberi kesempatan hari ini, maka pintu itu masih terbuka. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Bahkan langkah kecil hari ini bisa menjadi penentu akhir kehidupan kita nanti. Maka jangan tunggu esok, jangan tunggu nanti. Mulailah dari hari ini, dari hal yang paling sederhana, tapi dilakukan dengan hati yang tulus. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, tidak perlu banyak kata. Cukup tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar, agar lebih banyak saudara kita yang ikut teringat dan ikut mempersiapkan diri. Dan jika hati ini merasa tersentuh, semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak lagi di dunia ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah mudahkan langkah kita, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita semua akhir kehidupan yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.